Halo bre, balik lagi sama gue Billy. Laptop itu sepowerful apapun tetap barang fragile yang kudu kita jaga supaya awet. Maka dari itu Geek Up mau berbagi tips sama kalian supaya gimana caranya ngejaga laptop agar lebih awet. Dan gimana juga supaya kalian nggak ngalamin yang gue alamin dulu dengan laptop ini. Agak menyedihkan. Walaupun ini sih nggak 100% jaminan pasti aman, tapi setidaknya ini bisa membantu menambah umur laptop kalian lebih panjang lagi. Semoga ya. Dan pastinya tips yang bakal gue bagiin juga bukan sekedar cuma bilang, ya laptopnya jangan sering-sering digunain ya supaya awet. Ya nggak gitu juga. So, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan tips nomor 1. Yang pertama itu sleep or shutdown. Jadi komputer zaman sekarang tuh memang udah hampir nggak ada part analognya ya, komponen yang berputar gitu. Ya kecuali kipas. Tapi kipas pun kan itu juga bukan barang fragile gitu. Storage aja zaman sekarang udah rata-rata nih pada umumnya dia menggunakan yang SSD NVMe atau SSD SATA. Dan ya itu secara rata-rata nggak kayak zaman dulu yang masih pada menggunakan hard disk. Karena kan hard disk itu seperti yang kalian tahu itu cukup fragile juga. Nah jadi untuk laptopnya sendiri juga nggak selalu mesti shutdown. Walaupun nggak apa-apa juga sih kalau mau di shutdown. Tapi kan kalau misalnya hanya sebentar dan akan digunakan lagi, akan butuh waktu lebih lama tuh kalau misalnya dari shutdown harus nyalain booting dulu ketimbang kalau cuma di sleep aja. Jadi dan selain dari itu juga akan lebih nyaman juga, namanya laptop kita mau ya sebisa mungkin kan secepatnya digunakan atau gimana gitu. Jadi kalau sleep itu akan lebih cepat untuk mengaktifasinya lagi saat kita mau menggunakannya lagi. So tips dari gue yang pertama sih, kalau memang kalian cuman untuk istirahat sebentar atau lagi perjalanan lah 1, 2, 3 jam kayak gitu ditinggal laptopnya atau gimana ya di sleep saja lah. Dan kalau misalnya untuk di shutdown sendiri menurut gue sih ya sehari sekali atau 2 hari sekali juga sudah cukup. Asal jangan kelamaan juga ya, misalnya kayak sampai kelupaan seminggu baru shutdown. Nah itu sih kasihan juga sama laptopnya, jadi kayaknya tuh kesannya kurang istirahat totalnya gitu kalau sampai seperti itu. Yang mana sebenarnya yang namanya sleep itu sendiri juga masih memakan baterai. Jadi ya sleepnya juga kira-kira jangan kelamaan. Yang mana ini juga akan membawa ke tips kedua. Yang kedua, jangan sering-sering kehabisan baterai. Yang mana tips ini sih lebih ke arah supaya baterainya lebih awet dan supaya sistemnya jangan sampai error atau crash gitu ya. Nah, tapi kan memang baterai zaman sekarang ini tuh untuk umur keawetannya sendiri itu dilihat dari lebih cenderung ke arah siklus penggunaan. Jadi misalnya siklus charge dan pakainya. Semakin sering itu baterai digunakan sampai habis banget atau hampir habis lalu dicas lagi sampai full, itu akan semakin cepat mengurangi umur baterai itu tersebut. Jadi gue sih saranin kalau memang lu pengguna aktif laptop yang menggunakan laptop terus-terusan berjam-jam, ya mau nge-game kayak mau kerja kayak apa ya, colok aja lah. Karena laptop zaman sekarang ini kalau dicolok sendiri juga itu udah nggak ngerusak baterai. Karena sistemnya sendiri kalau baterainya sudah full atau laptop zaman sekarang biasa baterainya bisa dimentokin di 60% gitu supaya lebih awet, umurnya lebih panjang. Nah itu jadi tinggal dicolok aja. Maka powernya sendiri begitu sudah sampai ke itunya, batasnya, dia akan langsung ke bypass ke komponennya itu sendiri. So, ya dengan begitu diharapkan umur baterainya juga bisa jadi lebih panjang ya. Nah, soal baterai ini sendiri, kalau misalnya kalian mau pembahasan lebih dalam lagi soal baterai, boleh komen ya di kolom komentar bawah. Nanti kita bakal bikin video khusus sendiri, karena kalau kita bahas semuanya di sini bakalan panjang banget, bre. Ngomong-ngomong ya, baju yang gue pakai ini tuh nyaman banget. Adem, bahannya enak, dan yang pasti ukurannya gede tuh. Di gue juga muat cuy. Ya, ini tuh baju dari Sadewa Clothes. Ya, toko baju terpercaya yang kalau misalnya kalian mau beli baju polosan kayak gini, bisa simple langsung kalian check out aja di marketplace-nya. Atau dia juga bisa kalau kalian mau order buat pemesanan baju misalnya khusus, model seperti apa. Atau juga dia bisa terima untuk custom sablon juga. Jadi bisa kalian kreasikan sendiri baju yang kalian mau buat itu seperti apa. Buat keterangan lebih lanjut bisa kalian cek aja langsung di Instagramnya @sadewa.clothes.
Atau untuk pembelian langsung bisa cek di Shopee-nya aja ya, Sadewa Clothes. Dan untuk custom ordernya dan request itu bisa chat langsung ke WA-nya. Ya, semua informasinya ada di Instagramnya itu juga. Dan untuk detailnya nanti gue bakalan tulis juga ya di deskripsi bawah. Lanjut ke tips yang ketiga. Jangan menggunakan alas yang empuk. Ini tuh sebenarnya udah tips umum, tapi gue tetap masukin ke sini. Karena gue sendiri masih sering nemuin orang yang menggunakan laptopnya di atas ranjang misalnya, atau di atas bantal, di atas selimut, atau di atas tasnya, atau di atas meja, tapi ada taplaknya. Jangan. Sayang nanti sama laptopnya. Karena secara umum, laptop itu memiliki lubang intake udara untuk pendinginan itu dari bawah. Dan kalau alasnya dia nggak yang solid rata gitu, atau malah yang tidak yang berlubang-lubang, itu nantinya takutnya kalau yang empuk tadi akan menyumbat lubang udara masuknya itu. Yang mana jika hal ini terjadi, itu bisa menjadi salah satu penyebab laptopnya jadi lebih cepat rusak. Karena kan dia nggak ada udara yang masuk, otomatis untuk ngebuang udara panasnya pun akan lebih sulit. Yang menyebabkan suhunya juga akan bisa naik lebih tinggi. Walaupun laptop kalian itu ultrabook sekalipun, gue sih tetap nggak nyaranin untuk menggunakan laptop di atas benda yang empuk-empuk gitu untuk jangka waktu yang lama ya. Karena ya misalnya mau dibilang ranjang, kain, selimut, bantal, dan sebagainya itu semua bisa menghambat terbuangnya hawa panas dari si laptop itu sendiri. Ya, ambil contohnya kalian juga kalau kedinginan terus pakai selimut atau ditutupin kain gimana kan akan merasa lebih hangat. Ya, hal yang sama bisa dianalogikan juga ke laptop. Dan se-ultrabook apapun laptop, yang namanya barang elektronik nyala tuh pasti akan menghasilkan panas sedikit banyak. Dan kalau misalnya ya tempat pendinginannya tidak maksimal, ya too bad so sad, itu tetap akan mempengaruhi laptopnya. Dan itu bisa tetap membuat dia nantinya makin panas. Jadi sayangi laptopmu, jangan bikin dia panas. Lanjut ke tips yang keempat, maksimalkan cooling. Ya, gue tuh pernah baca di salah satu artikel gitu supaya menjaga laptop tetap awet itu dengan tidak menggunakannya sering-sering dalam kondisi full load. Full load itu ya seperti kalian kalau demen main game berat itu bisa menyebabkan laptopnya full load, atau ngerender, atau menggunakan apapun lah yang bisa bikin laptopnya kerja berat, itu katanya jangan, supaya bisa lebih awet. Tapi gue nggak setuju dengan hal itu. Karena fungsi laptop itu kan sebenarnya kalau misalnya laptop gaming nih, kita ambil analogi aja ya. Kalau laptop gaming kan kita juga pasti ingin menggunakan itu laptop secara maksimal, setuju? Jadi andai kata kita beli laptop dengan harga yang 15 juta, kita artikan aja 15 juta itu 15 juta powernya lah ya. Nah, tapi kalau mengikuti sarannya itu kan berarti seakan kita nggak boleh sering-sering pakai 15 juta gitu. Kita ya bilanglah powernya cuma digunakan sekitar 8 jutaan. Kan sayang juga tuh. Ada selisih segitu jauh. Iya sih memang bisa lebih awet juga, cuman nggak ada jaminan juga. Tapi kan sayang, mendingan beli yang powernya cuma 10 juta misalnya. Jadi kan lebih irit juga kalau anyway nggak bakal dipakai semaksimal itu ya. Jadi kalau menurut gua sih laptop powerful gitu ya tetap harus bisa digunakan sesuai dengan harganya ya. Jadi sesuai dengan tujuan powernya itu. Misalnya powernya ya 100% ya kita mesti bisa memanfaatkan laptopnya semaksimal mungkin. Itu menurut gua. Tapi nggak itu doang. Tapi justru yang perlu dijaga itu dalam hal ini adalah coolingnya. Mau laptop dipakai maksimal ataupun tidak maksimal, kalau coolingnya bagus, dia akan tetap menjaga keawetan laptopnya. Apalagi kalau mau digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Itu coolingnya kudu maksimal banget. Apalagi kalau full load dalam jangka waktu panjang. Misalnya kalian demen main game lama-lama, ya nggak apa-apa juga, asal coolingnya bisa maksimal. Paling basic itu buat menjaga coolingnya tetap maksimal, itu dengan menjaga airflow di bawahnya seperti tips yang udah gue sebutin di tips yang sebelum ini. Nah, jadi menjaga lubang ventilasinya jangan sampai terhalang, ketutup. Nah, dan
Tapi kalau misalnya kalian mau lebih berasa tenang di hati, bisa juga nih menggunakan model yang seperti ini. Dia ada kipasnya dari bawah, jadi dia tinggal tapi make sure kipasnya cukup powerful ya, jangan asal yang ada doang. Dia kan bakal ngasih udara dingin tuh, at least udara yang tidak panas dari sekitar untuk membantu mendinginkan si laptop. Atau bisa juga menggunakan barang yang model kayak vakum kayak begini, jadi dia membantu nyedot udara si panasnya buat kebuang keluar. Atau sekalian aja pakai dua-duanya supaya lebih pasti kan. Jadi dia udah kesemprot pakai ini dari bawah supaya lebih adem, lalu dibantu disedot dibuang juga keluar. Atau bisa juga langsung kayak gua menggunakan kipas seperti ini. Ya, ini sih sejauh ini gue pakai kipas kayak gini ya. Ini laptop bener-bener adem rasanya. Ya, anget-anget juga nggak ada yang sampai panas atau nggak nyaman dipegang. Jadi, ya pakai kipas kayak gini langsung disanterin ke laptopnya, menurut gue dia efektif juga. Karena gue sudah membuktikan sendiri, dipakai full load untuk jangka waktu yang panjang pun juga dia aman. Tapi, ya kalau disemprot kayak gitu, mau pakai yang ini atau yang kipas sekalipun kayak gitu, tetap ada sisi kekurangannya. Yang mana ini masuk ke tips nomor 5. Tips nomor 5 itu, lo orang kudu rajin-rajin ngebersihin debunya yang ada di dalam laptop ini, bre. Ya, karena mau gimana juga yang namanya debu ada di dalam komponen komputer itu bisa jadi menambah panas atau bisa menghambat coolingnya itu sendiri. Yang mana ujung-ujungnya bisa bikin naik juga temperaturnya. Jadi ya sedikit banyak, kalau memang kalian udah beli satu laptop, belajar aja gimana cara bukanya, jadi kalian bisa maintenance sendiri, bersihin sendiri gitu di rumah. Tapi kalau memang kalian takut yang ngebuka sendiri, atau memang ada model laptop yang gua temuin sih sejauh ini di MSI, dia ada yang modelnya bukan cooling, komponennya itu ngadep ke arah keyboard. Itu sih memang susah. Buat gua juga agak susah kalau membuka yang model kayak begitu ya. Nah, itu sih kalau misalnya kejadiannya kayak begitu, kalian mau cari aman, ya cari aja tempat servis laptop yang terpercaya ya, atau at least yang ownernya kalian kenal. Jadi jangan sampai kejadian kayak gue juga, gue pernah pengalaman ke tempat servis laptop salah satu, ya karena nyoba-nyoba juga di daerah Mangga 2 sana. Setelah gue balik maksudnya setelah gue ngambil balik laptopnya, bukannya bener, bukannya membaik, kondisinya tetap aja rusak, malah ada kabel fleksibelnya yang putus lah, terus speakernya hilang lah, ada bagian yang bodinya jadi patah, pokoknya kacau lah. Jadi hati-hati aja, pilih tempat yang terpercaya, yang kalian kenal, kalian tahu buat servis laptop kalian. Ini bukan barang murah loh. Nah anyway, kalau kalian lagi ngebersihin, jangan lupa pakai ini juga nih, model kayak begini, ini duster. Atau kalau enggak bisa pakai juga, gue sih adanya ini jadi gue pakai. Kalau enggak kalian bisa pakai blower. Blower juga efektif karena anginnya kenceng buat buang debu. Selain kalian menggunakan koas yang untuk di bagian-bagian tertentu. Jadi dikuas dulu, habis itu debunya dibersihkan pakai blower atau menggunakan ini, efektif juga. Dan gue sih nyaranin untuk ngebersihin laptop dari debu kayak gini ya dilakukan secara rutin kurang lebih 1-3 bulan sekali lah. Tergantung seberapa kalian nyemprot dengan anginnya atau seberapa intens kalian pakai laptopnya. Kalau gue ambil contoh diri gue sendiri, untuk laptop ini kurang lebih sebulan sekali lah, atau sebulan setengah sekali, gue bakalan buka bawahnya dan gue bersihin bagian kipasnya, bagian heatsinknya, bagian yang kelihatan ada debu semua, tempat udara masuk, udara keluar bakalan gue bersihin untuk memaksimalkan cooling balik lagi. Dan selain dari ngebersihin itu juga, yang kalian perlu rutin lakukan itu mengganti pastanya juga, pasta coolingnya. Itu tuh pasta yang biasanya nempelin bagian cooling sama CPU-nya sama GPU-nya. Nah, di situ tuh biasanya ada pastanya buat menyalurkan panas secara maksimal. Tergantung seberapa intensnya kalian menggunakan laptop kalian secara full load, itu menentukan juga. Bisa, ya biasanya sih bisa 2 tahun sekali kalau nggak terlalu aktif, tapi kalau aktif banget, full loadnya sering, ya setahun sekali akan lebih baik. Jadi udah tadi ngomongin tips dari pertama sampai ke 5, sekarang kita masuk tips ke 6 yang gue bilang paling penting. Di tips yang terakhir ini, seperti yang kita udah kenal ya, negara tercinta kita plus 62 ini tuh
sudah menjadi rahasia umum kalau kestabilan suplai listriknya itu tuh sangat stabil banget. Sangat stabil. Sampai saking stabilnya tuh udah ngerusak laptop gue sampai 2 kali. Di area yang sama. Di IC powernya cuma komponennya aja yang berbeda. Jadi ini sih gue being sarkastik aja ya. Karena set story-nya tuh negara kita yang tercinta ini supply listriknya tuh nggak stabil banget. Kadang bisa turun, naik, dan ekstrim lagi kadang naiknya. Melebihi batas toleransi dari komponen-komponen yang ada di dalam alat elektronik. Nggak cuma laptop doang, bisa TV, AC, kulkas, kan kasihan tuh. Ya, tapi anyway, kita lagi ngomongin soal laptop. Ya, ini sih PR buat pemerintah kita ya, supaya ya siapa tahu aja ada yang nonton channel ini, nonton video ini. Jadi, hal itu tuh mesti kalian perhatikan dan dibenarin. Ya, mau sebagus apapun atau semahal apapun laptop kalian, kalau listriknya nggak stabil dan tiba-tiba tinggi naik, ya tetap aja bisa nyetrum dan bikin dia jeprut juga. Jadi kisah sedihnya tentang laptop gue ini kurang lebih ya pas gue pakai nih baru 2 tahun lewat 5 bulan kan, 2 tahun habis tuh garansinya. Nah gue pakai begitu lewat 5 bulan tiba-tiba dia jeprut. Dan setelah dicek itu yang kena IC powernya. Terus gue sih nggak benerin di Asusnya, walau gue udah ngecek sana. Gue nggak benerin karena memang satu dia udah lewat masa garansinya yang cuma 2 tahun itu. Jadi kalian kalau beli laptop perpanjang masa garansi ya. Yang kedua itu alasannya dia kalau mau diganti harus full satu board diganti. Which is yang mana motherboardnya sendiri kalau diganti itu 16 juta plus cuy. Itu udah kayak beli laptop baru aja, ya kan? Laptop zaman sekarang, laptop gaming RTX 3050 atau yang 3060, udah ada yang belasan juta kayak begitu. Dan alasan berikutnya juga karena gue lagi ini ya, seret duit juga. Jadi ya udah, gue pilih buat ke tempat service center. Kebetulan ini punya temen gue sendiri, jadi gue kenal, gue tahu kerjaannya seperti apa. Dan gue yakin juga bakal aman kalau di situ. So akhirnya gue benerin di sana, benerin part itunya aja itu habis kurang lebih 1 juta. Tapi ya setelah itu udah jalan normal tuh, udah enak bisa dipakai. Gue pikir masalah beres. Ternyata enggak juga. Setelah sekitar 7-8 bulan gue pakai, mendadak jeprut lagi cuy. Jeprut lagi. Dan setelah kali ini gue ke service center yang berbeda. Yang dulu juga gue pernah punya pengalaman, jadi gue tahu service center ini terpercaya. Nah, gue cek coba ke situ. Dan lu orang tahu nggak, ternyata itu hal yang sama. IC powernya doang, IC powernya juga yang kena. Cuman komponennya aja dibilang beda yang kena. Jadi ya udah, mau nggak mau harus diganti lagi dong. Dan dari service center yang baru itu gue baru dapat ilmu baru nih. Dia bilang, dia ngasih tahu kan supply listrik di Indonesia ini memang tidak stabil, naik turun gitu. Nah, coba dicek juga. Ada kalau udah kejadiannya di komponennya sama, laptopnya sama udah sampai 2 kali kayak gini, coba cek ada di alat-alat elektronik di rumah tuh ada yang kejadian suka rusak juga nggak? Berkali-kali gitu. Kebetulan di rumah gua ada kulkas yang suka berulang kali rusak dan di area yang sama gitu rusaknya. Jadi begitu gue ngomong sama dia udah langsung bilang, oke, fix, ini memang masalah dari suplai listrik. Udah terbukti ya, yang ngomong bukan gue doang. Udah terbukti ini masalah dari suplai listrik, dan dia menyarankan gue, yang gue saranin ke kalian juga, gunakanlah stabilizer. Ya, walaupun nggak jaminan 100% pasti aman juga, tapi at least itu bisa membantu menstabilkan listrik yang masuk ke komponen tersayang laptop kalian ini. Jadi kan listrik yang masuk sini sedikit banyak ya, mungkin kita nggak bilang stabil banget, tapi sudah lebih distabilkan dari yang sumbernya PLN sana ya. Oh ya, dengan catatan pas dari yang kejadian pertama ke kejadian kedua, gue tuh udah mempraktekkan semua yang dari tadi tips poin pertama sampai kelima. Karena awalnya gue pikir rusaknya gara-gara panas. Pengalaman laptop gue yang sebelumnya lagi tuh panas. Nah, jadi lanjut ke si stabilizer ini. Stabilizer sendiri banyak macam. Kalian bisa coba Google aja. Cari rekomendasinya lah di Google, karena itu bakal lebih akurat dan macamnya juga banyak. Tapi gue pakai yang satu ini nih.
Ini juga ada di salah satu rekomendasinya. Jadi gue pilih ini karena harganya nggak terlalu mahal juga. Ada yang lain lebih mahal-mahal sampai juta-jutaan ada, tapi yang ini berapa ratus ribu aja, sekitar 200-an rasanya, 200-300 gue lupa deh. Dan kalau misalnya memilih stabilizer, ini kan ada volt ampere-nya nih, VA volt ampere ya, itu wattnya lah. Nah sebenarnya ngomongin soal wattnya, kalian cukup perhatikan juga kalau misalnya laptop yang zaman sekarang ini yang powerful itu biasanya adaptornya itu sampai di kurang lebih 240 volt gitu. Volt lagi. 240 watt. Nah, kalau laptop Sultan ada yang pakai sampai 2 adaptor, itu ya kali 2 aja kalau misalnya itu. Buat cari amannya sih, gue sih menyarankan kalian buat pilih stabilizer yang masih ada pastinya lebih ya dari watt yang dibutuhkan sama laptop kalian. Kalau bisa lebihnya banyak ya lebih bagus juga, tapi nggak terlalu ngefek lah. Yang penting lebih gede. Tapi buat gue sendiri ini gue pilih yang 1000. Padahal laptop ini sebenarnya cuma 240 watt butuhnya. Ini gue pilih yang 1000 VA. Alasannya ya karena banyak juga elektronik lain di atas meja gue yang pengen gue amanin juga. Sayang juga. Which is di atas meja gua ada monitor juga, ada speaker, ada docking buat external hard drive, charger juga di situ. Kadang malah laptop suka colok 2 laptop. Jadi makanya gue supaya aman ya gue beli aja yang 1000 VA ini. Bakalan lebih aman kan kalau misalnya daya yang dibutuhkan itu besar. Dan dengan demikian ya bisa jadi lebih ngejaga juga, lebih aman, lebih ya ujung-ujungnya sih bikin laptop kalian jadi lebih awet juga ya. Kan masalahnya laptop gua jeblok gara-gara listrik yang tidak stabil. Jadi kalau sudah distabilkan seharusnya akan lebih aman, lebih dia memproteksi dari gangguan listrik yang nggak waras di negara ini. So, jadi itu aja 6 tips dari GeekUp supaya laptop kalian lebih long lasting alias awet. Ya memang sih nggak ada 100% jaminan pasti aman, tapi at least hal-hal ini bisa membantu dari pengalaman gue untuk membantu kalian agar laptop kalian bisa lebih tahan lama, lebih awet. Karena idealisme gue sendiri kalau yang namanya laptop, dia tuh mahal. Jadi barangnya dan ya nggak jarang banget sampai ketinggalan zaman gimana banget. Jadi dia bisa dipakai kalau menurut gua ya 4 tahun lah minimum bisa dipakai. Jangan sampai kayak gua baru 2 tahun 5 bulan itu udah jebrut. Ya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun syukur-syukur ya kalau nyampe 6 tahun gitu. Tapi ya teknologi dan segala performanya pasti ketinggalan. Tapi at least untuk game dan sebagainya kalian bisa tetap memainkan menggunakan laptop yang sama. So ya bre, tips yang gua sebutin tadi itu bisa membantu gua. Dan gua harap itu juga bisa membantu kalian. So, jadi sekian dulu tips dari GeekUp. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh tolong dikasih like. Untuk dukungannya, tolong di-subscribe. Untuk saran dan komentar, boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye, bre. Ciao.